Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vaninda Lenia Prastika dari Manajemen Informatika 4A NPM 1875323. Saya di sini akan menjelaskan paket tracer, yaitu paket tracer 8.4.1.2, yaitu tentang Skill Integration Challenge. Nah, di sini saya akan membacakan perintah-perintah yang terdapat pada paket tracer yang akan kita kerjakan. Di sini adapun latar belakangnya. Dalam tantangan keterampilan integrasi ini, Anda harus fokus pada konfigurasi OSPF2 dan OSPF3, dan Anda akan mengkonfigurasi pengalamatan IP untuk semua perangkat. Kemudian, Anda akan mengkonfigurasi perutaan OSPF2 untuk bagian IPv4 dari jaringan dan perutaan OSPF3 untuk bagian IPv6 dari jaringan. Satu router akan dikonfigurasikan dengan konfigurasi IPv4 dan IPv6. Yang terakhir, Anda akan memverifikasi konfigurasi dan menguji konektivitas antara perangkat akhir. Adapun catatan pada paket tracer ini, aktivitas ini dinilai menggunakan kombinasi item penilaian dan tes konektivitas. Pada jendela instruksi tidak akan menunjukkan skor Anda. Untuk melihat skor Anda, klik periksa hasil atau check result, kemudian kita pilih assessment items. Dan untuk melihat hasil uji konektivitas tertentu, klik check result dan konektivitas tes. Adapun di sini persyaratan, gunakan persyaratan berikut. Gunakan persyaratan berikut untuk mengkonfigurasi pengalamatan RA dan perutaan OSPF2. Yang pertama, pengalamatan IPv4 sesuai dengan addressing table. Yang kedua, ID proses 1, kemudian menggunakan router ID 1.1.1.1, kemudian alamat jaringan untuk setiap antarmuka. Kemudian alamat LAN diatur ke pasif, jangan menggunakan kata kunci default. Kemudian gunakan persyaratan berikut untuk mengkonfigurasi pengalamatan RB, perutaan OSPF2 dan perutaan OSPF3. Pengalamatan IPv6 dan IPv4 sesuai dengan tabel pengalamatan. Kemudian setelah gigabit Ethernet 0/0, tautkan alamat lokal ke FE80.1. Kemudian untuk persyaratan perutaan OSPF2 menggunakan ID proses 1, router ID-nya 2.2.2, alamat jaringan untuk tiap antarmuka diatur ke pasif, jangan menggunakan default. Dan kemudian persyaratan perutaan OSPF3 di sini kita akan mengaktifkan perutaan IPv6. Kemudian menggunakan ID proses 1, router ID-nya 2.2.2. Kemudian akan mengaktifkan OSPF3 di setiap antarmuka. Di sini kita akan menggunakan persyaratan yang ada di RC dan perutaan OSPF3 di pengalamatan IPv6 sesuai dengan addressing table,
Kemudian kita akan menyita gigabit Ethernet 0.0 yang akan kita tautkan ke dalam alamat lokal ke FE80.23. Kemudian persyaratan perautan OSPv3, kita akan mengaktifkan perautan IPv6 routing dengan ID prosesnya 1, ID routernya 3.3.3. Dan kemudian kita akan mengaktifkan OSPv3 di setiap antarmuka. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi PC dengan pengalamatan yang sesuai. Pengalamatan PCA dan PCB IPv4 harus menggunakan alamat yang dapat ditentukan terakhir dalam subnet IPv4. Kemudian PCB dan PCC IPv6 harus menggunakan alamat yang dapat ditetapkan kedua di jaringan IPv6 dan alamat FE80, tautan lokal sebagai gateway default. Kemudian kita akan menyelesaikan dokumentasi addressing table. Selanjutnya, verifikasi konfigurasi Anda dan uji konektivitas. Tetangga OSPv4 harus dibuat dan tabel routing harus lengkap. Ping antar PCA dan PCB harus berhasil. Ping antara PCB dan PCC harus berhasil. Di sini kita mempunyai catatan, jika OSPv3 belum konvergen, periksa status antarmuka menggunakan perintah show IP OSPF interface. Kadang-kadang proses OSPv3 perlu dihapus dari konfigurasi dan diterapkan kembali untuk memaksakan konvergensi. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan RA, kemudian kita klik RA, kita pilih CLY. Jangan lupa masuk ke enable untuk mengaktifkan RA, kemudian configure terminal. Selanjutnya kita akan membuat hostname RA, interface gigabit. Kemudian kita akan mengatur IP address. No shoot. Kemudian kita akan mengatur routernya OSPF 1 dan router ID 1.1.1.1. Kemudian kita akan mengatur passive interface gigabit Ethernet (0/0). Networknya 1.32